Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai seputar kajian tanya jawab, yaitu kajian-kajian Islam, baik sejarah Nabi ataupun kisah Nabi, dan juga tasawuf, di mana saat ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang kehidupan tentang kehidupan sahabat pada masa Nabi Muhammad, dalam konteks kehidupan baik pun perjuangannya. Jadi monggo Buya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih. Kita hidup atau dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak boleh pernah melupakan sejarah atau tidak boleh lepas dari sejarah orang-orang terdahulu sebagai contoh. Karena sejarah itu pasti hanya ada dua, sejarah orang-orang baik dan satunya sejarah orang-orang yang jahat, zalim. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." umpama. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk selalu berjalan atau mencari tahu bagaimana sejarah orang-orang terdahulu. Bagaimana akhir kehidupan orang-orang zalim? Bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang durhaka kepada Allah? Dan bagaimana pula tentunya akhir kehidupan orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita diperintah untuk selalu berkaca pada hal tersebut. Tema kita pada kali ini adalah sejarah seorang sahabat Nabi atau beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum. Antara lain adalah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah awalnya seorang musyrik yang sangat menentang dengan Islam, sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada Islam, sangat membenci para sahabat Nabi, tapi akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang sangat mencinta Nabi, sangat ghirah, sangat cemburu kepada Islam, sangat bersikap tegas dalam memimpin umat Islam pada masanya pada saat itu. Sa'id bin Amir al-Jumahi suatu ketika, artinya awal Islamnya, suatu ketika beliau mendapat undangan dari tokoh-tokoh Quraisy, kufar Quraisy, sekitar tahun 3 Hijriah. Artinya Nabi hijrah ke Madinah sudah sekitar 3 tahun dan setelah Perang Badar. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Nah, setelah itu di sekitar tahun ketiga, orang yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi mendapat undangan dari tokoh-tokoh Quraisy. Acaranya adalah eksekusi. Jadi eksekusi seorang muslim, sahabat Nabi alaihissalam, yang berhasil ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dengan cara yang licik. Jadi, karena mereka kan selalu berusaha ingin membunuh para sahabat Nabi, dan Nabi pun ingin dibunuh, dan Islam akan diratakan, di bumi hanguskan. Tujuan mereka seperti itu. Nah, pada saat itu Sa'id bin Amir mendapat undangan
untuk mengeksekusi salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu taala anhu di lapangan terbuka. Jadi kalau sekarang tempatnya di Tan'im, ada sebelah utara Masjidil Haram itu sekitar 2 atau 4 kilo, 3 atau sampai 4 kilo itu ada lapangan dulu, lapangan eksekusi. Nah, pada saat itu yang akan dieksekusi adalah sahabat bernama Hubaib ibnu Adi radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'id bin Amir meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir sendiri, saya pada saat itu hadir dan bertempat agak menjauh karena kebetulan walaupun beda keyakinan, saya dengan Hubaib itu kenal, sehingga ada perasaan tidak tega dari Sa'id bin Amir terhadap sahabat yang bernama Hubaib ibnu Adi yang akan dieksekusi, sehingga agak menjauh tempatnya itu. Tapi bagaimanapun dia adalah kafir juga, sehingga harus datang gitu. Nah, setelah beberapa saat kemudian datanglah Hubaib bin Adi dengan dibelenggu, diikat di atas satu kendaraan unta dan diturunkan di tengah-tengah lapangan itu. Akhirnya, ini riwayat Sa'id bin Amir, akhirnya Hubaib bin Adi meminta atau mengusulkan sesuatu pada para algojo, in syi'tum, jadi kalau kalian mau, biarkanlah saya sholat 2 rakaat. Mereka memberi izin. Silahkan, kata para algojo itu. Di samping di sana kan banyak masyarakat, anak-anak, wanita, kaum perempuan semua bertepuk tangan, bersorak gembira karena akan mengeksekusi seorang muslim. Akhirnya kata Sa'id bin Amir, dalam hati saya berkata, betapa indahnya salat atau pekerjaan yang dilakukan oleh Hubaib. Kenal betapa indahnya. Di salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian setelah salat, Hubaib berkata kepada para algojo, wallahi, demi Allah, seandainya saya tidak takut dibilang takut mati, saya akan sholat selama-lamanya. Artinya betapa merasakan indahnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seandainya saya takut dituduh, tak karena takut dituduh, takut akan kematian, saya akan bersalat yang lama, akan melakukan salat yang lama. Kemudian setelah itu lalu dipampangkan di atas kayu salib dan mulai dari tangannya dipotong, satu tangan kanannya, tangan kirinya dipotong, terus lebih ke atas ke lengannya, terus lebih ke atas lagi. Orang-orang musyrik berkata, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta minal aminin. Wahai Hubaib, apakah kamu mau, apakah Anda suka seandainya sekarang saya Muhammad datangkan dan saya letakkan di tempat Anda dan Anda selamat, Anda tidak kami bunuh? Ini jawaban Hubaib yang sungguh menggetarkan hati, menggetarkan keberanian mereka. Hubaib menjawab, wallahi summa wallahi, katanya, la arda an akuna aminan fi ahli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusyaku bi syaukatin. Demi Allah, diulang, demi Allah, saya tidak rela, saya
jiwa raga saya tidak rela kalau saya hidup dalam keadaan tenang bersama keluarga, sementara Rasulullah SAW tertusuk sedikit saja dari duri. Apalagi mau dibunuh. Teruskan saja, silakan saya bunuh. Kemudian sudah mulai dipanah, dilepaskan anak panah. Sambil pada saat itu, kata hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir tadi, dengan sisa-sisa tangannya Hubayb bin Adi mengangkat dan menengadah sambil berdoa kepada Allah, memohon, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tuqadir minhum ahada. Itu doa hadis sahih. Allahumma ahsihim adada, ya Allah lengkapilah jumlah mereka semua lengkap, jangan tertinggal satu, kata Hubayb. Waqtulhum badada, bunuhlah mereka semua. Wala tughadir minhum ahada, dan jangan engkau tinggalkan seorang pun, bunuh semua. Ini doa seorang yang mazlum, Hubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu wa arda. Terus pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir setelah beberapa saat dari doa tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir sendiri. Akhirnya ya pulanglah mereka, sudah terlupakan semua. Tinggal seorang Sa'id bin Amir. Jadi mulai dari wajah Hubayb bin Adi selalu terbayang oleh Sa'id bin Amir. Padahal saat itu dalam keadaan musyrik, kafir. Wajahnya terbayang, suaranya terdengar di kuping, terutama suara doanya. Apa yang ditakuti Sa'id bin Amir? Saya merasa takut, katanya, kalau saya nanti kena adab dari Allah juga, sesuai dengan apa yang dimohonkan atau doa dari Hubayb bin Adi. Itu saya ketakutan, terus berjalan itu Sa'id bin Amir itu. Lari, seakan-akan ada yang mengejar. Artinya ikut berdosa, serasa ikut berdosa, seakan-akan dia yang membunuh. Dan berdosanya lagi, kata saya kenapa saya tidak membantu? Tidak mungkin dia kafir. Jadi itu merasa berdosa, sehingga pada akhirnya beberapa hari kemudian, tanpa banyak berpikir, Sa'id bin Amir langsung pergi berangkat ke Madinah. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hijrah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan orang-orang yang kafir, meninggalkan hartanya, semua ditinggalkan, dan pergilah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung beliau menghadap Rasulullah dan menyatakan masuk Islam pada awal tahun 4 Hijriah. Itu Sa'id bin Amir. Setelah itu Sa'id bin Amir setelah masuk Islam berikutnya aktif beliau Sa'id bin Amir mengikuti Rasulullah SAW. Semua peperangan yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, Sa'id bin Amir selalu tampil paling depan. Seperti perang Tabuk tahun 5 Hijriah, perang Khandaq tahun 5 Hijriah, terus perang Khaybar, perang semua Sa'id bin Amir ikuti. Hanya perang Badar dan separuh dari perang Uhud tidak ikut itu. Iya, di awal berarti kan sebelum masuk Islam berarti kan. Iya. Terus menjadi orang atau sahabat yang disayang dan dicinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keadaan seperti itu berjalan hingga Rasulullah wafat. Artinya Rasulullah wafat wa huwa anhu radin, dan ridha kepada Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu. Dan di masa kepemimpinan khalifah yang pertama, itu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Sa'id bin Amir dijadikan pemimpin pasukan juga. Terus di masa kepemimpinan Khalifah Umar juga seperti itu. Akhirnya
pada masa pertengahan khilafah atau Khalifah Umar, Sa'id bin Amir memberi nasihat kepada Sayyidina Umar, kepada Khalifah. Dibayangkan seorang rakyat biasa memberi nasihat. Iya. Artinya Sayyidina Umar memang selalu bisa menerima nasihat dari masyarakat. Kata wasiat Sa'id bin Amir simpel, yaitu ya Amirul Mukminin ittaqillaha finnas wa la tattaqin nas fillah. Itu simpel. Wahai Amirul Mukminin, takutlah Anda kepada Allah dalam urusan manusia, dalam urusan masyarakat, dan jangan pernah Anda takut masyarakat dalam urusan Allah. Itu simpel. Jadi Sayyidina Umar langsung kaget dengan nasihat yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir tersebut. Ittaqillah finnas wa la tattaqin nas fillah. Anda takutlah kepada Allah dalam urusan rakyat dan jangan pernah takut rakyat dalam urusan Allah. Artinya yang benar harus benar, siapapun itu orangnya. Kalau yang salah, sampaikan bahwa itu salah, siapapun itu orangnya. Itu wasiat, nasihat dari Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar bersyukur. Langsung beliau nangis dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada orang yang bisa memberi nasihat. Iya. Itu bukan di tengah, tapi masih agak di awal. Masih ada awal kekhalifahan Umar. Akhirnya beberapa hari berikutnya Sa'id bin Amir dipanggil oleh khalifah, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dipanggil, wa qala Umar ya Sa'id inni muwallika ala Khimsa. Wahai Sa'id, saya angkat engkau menjadi gubernur di Hims. Kalau sekarang di negeri Syam. Sa'id, kalau bisa jangan saya, kata Sa'id. Carilah orang lain. Sayyidina Umar marah. Anda bisa memberi nasihat saya. Anda bisa mengkoreksi saya. Anda meletakkan kewajiban ini di atas pundakku. Terus Anda mau lepas, mau bebas begitu saja, kata Sayyidina Umar. Iya. Apakah Anda tidak mau saya berikan tanggung jawab juga? Enak saja kamu. Akhirnya Sa'id bin Amir mau, dan berangkatlah beliau sekeluarga ke Hims, ke tugas yang baru menjadi seorang gubernur kalau sekarang. Dan oleh Sayyidina Umar mau diberi bekal, ini saya ambilkan dari Baitul Mal. Sa'id bin Amir menolak. Saya akan gaji saya saja, yang saya makan dan sekeluarga itu. Saya tidak mau lebih dari gaji itu. Akhirnya beberapa bulan berikutnya setelah Sa'id bin Amir bertugas, biasa itu di masyarakat dari semua daerah itu kan biasa datang ke pusat, ke Madinah, ke Khalifah. Terjadwal itu kadang-kadang dari provinsi A, kadang-kadang dari provinsi B datang, kadang-kadang dari Syam, kadang-kadang dari Mesir, kadang-kadang dari Irak, Kufah, Basra. Nah, pada saat itu giliran dari Himsah itu. Datanglah beberapa orang ke Madinah dari Hims itu, bersilaturahim kepada khalifah, kepada pemimpin tertinggi. Iya. Akhirnya Sayyidina Umar seperti biasa berkata, uktubu li asma'a fuqara'ikum. Wahai para tamu, silahkan tulis nama-nama orang-orang fakir di daerah Anda. Biasa Sayyidina Umar seperti itu. Jadi diberi bantuan terus. Langsung itu. Apa itu? Kalau yang di Indonesia ini BLT. Bantuan langsung Tunai ya. Akhirnya setelah nulis, diminta oleh Sayyidina Umar dibaca
Jadi dibaca dari nomor 1 fulan, 2 fulan, 3, terus 4. Di akhir itu ada tulisan Sa'id bin Amir. Iya. Sayyidina Umar bertanya, "Man Sa'id ibnu Amir?" Siapa ini Sa'id bin Amir? Qalu amiruna, yaitu gubernur kami itu. Kaget Sayyidina Umar, "Amirukum fakir," kata Sayyidina Umar. Jadi gubernur kalian fakir, masuk yang fakir ini. Iya. Dia tidak punya apa-apa, hanya ya hidup sangat sederhana, cukup dimakan, bahkan pakaiannya tidak ada, tidak punya pakaian katanya. Sekeluarga, bukan hanya beliau. Terus dengan sambil merasa iba, merasa prihatin Sayyidina Umar ambil sebungkus dinar yang pada saat itu 1000 dinar katanya. Kalau 1000 dinar itu, 1 dinar itu kan uang koin emas. Ya, koin emas. Kalau digramkan 1 dinar itu sekitar 5 atau 6 gram itu. Jadi kalau 1000, 6.000 gram itu. Iya. 6 kilo. Lumayan. Iya, lumayan banyak. Ini kata Sayyidina Umar, setelah yang lain dapat bagian, ini khusus amir kalian, khusus gubernur kalian ini. Sampaikan salam dari Amirul Mukminin. Bukan dari Umar, tapi dari Amirul Mukminin. Sehingga tujuan Sayyidina Umar agar menjadi perintah kan. Iya. Kalau dari Umar pasti dia tidak mau. Kalau dari Amirul Mukminin insya Allah dia mau. Pulang mereka dan dibawa. Terus mereka silaturahim pada gubernurnya, pada Sa'id bin Amir. Akhirnya setelah bercerita banyak hal, disampaikanlah titipan dari Sayyidina Umar. Ini salam dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar. Iya, siapa lagi? Langsung dibuka dengan hampir semaput. Sa'id bin Amir itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Keras sekali itu. Sampai istrinya lari keluar. "Madza bika ya Sa'id? Ada apa?" "Tuwfi Amirul Mukminin." Apakah Sayyidina Umar Amirul Mukminin wafat? Qala la bal a'zam. Lebih besar dari itu katanya. Kata Sa'id. "Wa ma hiya?" "Qutilal muslimun." Apakah banyak orang Islam meninggal? Qala bal a'zam. Lebih besar dari itu. "Wa ma hiya a'zamu?" Apa yang lebih besar dari itu? Faqala Sa'id, "Atatid dunya ila dari." Sekarang dunia ini datang ke rumahku. Ini musibah besar ini. Dan saya tidak menginginkan itu, kata Sa'id. Faqalat, istrinya berkata, "Takhallas minha." Ya sudah, Anda berlepas saja dari dunia itu. Dan istrinya memang tidak tahu seperti apa dinar, tidak tahu dari awal memang. Iya. Sehingga ya tidak kaget kedatangan uang yang sebegitu banyak. Itu kan uang ya kalau menurut halal kan? Halal, Iya. betul halal. Halal, sangat halal. Akhirnya kata Sa'id, "Atu'inini ala dzalik." "Istriku, apakah engkau bisa bantu saya untuk saya lepas dari ini?" Qalat bala, iya, saya bantu. "Bagaimana caranya?" kata istrinya. "Ya, tolong panggilkan ponakan atau anak-anak untuk membagi-bagi ini," katanya. "Siap," kata istrinya. Dipanggillah ponakannya, anak-anak. Terus oleh Sa'id diberi bungkus-bungkus kecil, sehingga yang 1000 dinar itu menjadi beberapa bungkus, banyak sekali. Dan berkatalah setelah selesai, berkata, "Ini idhab biha ila yatim fulan wa ila armalati fulan wa ila kada wa kada." Ini bagikan kepada anak yatim, bagikan kepada orang fakir miskin, bagikan kepada orang-orang yang janda. Ditentukan oleh Sa'id. Yang jandanya fulan itu beri sekian, yang jandanya itu beri sekian, yatim itu beri sekian.
Lepas bebas sudah tidak ada. Sehingga kata Said, kalau begini saya hidup tenang. Tidak punya beban di dunia dan di akhirat pun tidak ada beban. Iya. Padahal itu halal. Halal. Uang halal itu. Artinya mengambil dari intisari dari cerita sahabat Amir itu sendiri bahwa kekayaan ini menjadi musibah di dunia. Musibah, hisab kan. Jadi ad-dunya qaliluha musibah wa kasiruha musibah. Kalau sedikit itu menjadi musibah, kesengsaraan dan lain sebagainya, banyak musibah nanti di akhir hisab. Pasti hisab itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam terakhir masuk surga katanya itu. Kata Nabi 500 tahun dari nabi-nabi yang lain itu. Karena sangat kaya, itu halal. Apalagi yang syubhat atau bahkan yang haram. Iya. Jadi bisa dijadikan contoh bagi seorang pemimpin dan bagi kita semua tentunya, karena kita adalah pemimpin. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan berikutnya, kebiasaan Sayyidina Umar, kebiasaan Khalifah berkunjung ke daerah-daerah biasa. Pada saat itu kebetulan jadwalnya ke Hims itu, ke provinsi Hims. Datanglah Sayyidina Umar untuk berkunjung. Kan sudah, katakanlah tadi sudah memberi bantuan. Kan oleh Sayyidina Umar harus bertanggung jawab apakah betul-betul sampai pada yang dituju, pada sasaran begitu. Jadi bukan tidak mencukupkan dengan orang-orangnya yang ada di sana. Sesekali beliau kunjungi sendiri. Walaupun tentu saja Sayyidina Umar bukan berarti tidak memiliki pegawai untuk mensurvei, tidak. Artinya ada, tapi beliau mengunjungi sendiri. Datanglah Sayyidina Umar ke Hims itu dan masyarakat dikumpulkan. Silahkan para masyarakat mengajukan keluhan tentang pemimpinnya. Apa saja yang kalian keluhkan tentang gubernur ini? Itu di setiap daerah seperti itu. Akhirnya perwakilan masyarakat maju. Ada yang kami keluhkan 4 hal dari gubernur kami, yaitu yang tak lain adalah Sa'id bin Amir. 4 hal, artinya menurut Sayyidina Umar banyak itu. Iya, banyak. Kok bisa itu? Kemudian, baik, sebelum saya jawab, silahkan datangkan, panggil gubernur. Panggil, didatangkan. Di samping, berduduk bersama Sayyidina Umar. Ini Sa'id, ada keluhan dari masyarakat, ada 4 poin katanya keluhannya. Tolong didengarkan, walaupun saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya tidak meleset sangkaan saya berprasangka baik. Mudah-mudahan prasangka ini tidak meleset, kata Sayyidina Umar. Silakan disampaikan keluhannya. Dari yang pertama, gubernur kami, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah masuk kantor kecuali setelah setelah duha, agak siang. Terus Sayyidina Umar langsung tanya pada Sa'id, "Wa ma hadha ya Sa'id?" Apa itu Sa'id? Apa jawaban Anda? Sa'id berkata, "Wallahi inni uhibbu an la aqula dzalika ya Amirul Mukminin." Demi Allah, saya pada dasarnya saya tidak ingin sampaikan hal itu. Tapi kalau memang harus disampaikan, saya sampaikan. Saya tidak punya pembantu. Saya tidak mempekerjakan istri saya dan anak-anak saya. Saya numbuk gandum sendiri setelah subuh, setelah ya zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Setelah itu saya numbuk gandum,
saya ayak sendiri, jadikan tepung, dan setelah itu saya buat adonan. Setelah jadi adonan saya buat roti, dipanggang. Setelah terpanggang semua selesai, saya berangkat. Walaupun itu persiapan untuk istri dan anak saya. Sehingga saya setiap hari seperti itu. Sayyidina Umar tidak menjawab. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar. Yang kedua, gubernur kami dalam pada malam hari tidak menerima tamu. Yang menerima tamu hanya siang, malam tidak bisa katanya. Jadi pas di luar jam kantor tidak bisa. Qala Umar, "Wa ma hadha ya Sa'id?" Apa ini Sa'id? Jawabannya seperti tadi, saya tidak ingin menyampaikan tapi saya harus menyampaikan. Saya sudah jadikan siang untuk masyarakat, tapi saya jadikan malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus, kata Sayyidina Umar. Jadi yang pertama, yang kedua bagus, tapi Umar tidak menjawab. Kemudian yang ketiga berkata, yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, adalah gubernur kami dalam sebulan tidak masuk sehari. Tiap bulan itu. Faqala Umar, wa ma hadha ya Sa'id? Apa itu Sa'id, kok tiap bulan tidak masuk itu? Begini Amirul Mukminin, saya ini pakaian saya hanya satu. Saya tidak punya pembantu. Saya juga tidak mempekerjakan istri, sehingga pada hari itu tiap bulan saya cuci pakaian saya jemur, saya tunggu sampai kering. Dan itu saya masuk kantor sampai sore, sebentar. Dibayangkan cuci pakaian tiap bulan itu seperti apa itu, kumuhnya artinya. Iya. Dan apalagi kain di zaman itu kan tebal. Terbuat dari kulit, dari bulu-bulu hewan. Kemudian baik yang keempat kata masyarakat, yang keempat, wahai Amirul Mukminin, sering atau kadang-kadang amir kita, gubernur kita, mungkin sekitar 3 bulan sekali atau 2 bulan, itu sering di kantor itu sering hilang akal atau semaput. Sehingga tidak ingat apa-apa kan. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Wa ma hadha ya Sa'id?" Apa itu Sa'id, kok seperti itu? Begini wahai Amirul, baru Sa'id bin Amir ini menceritakan kejadian yang pada saat menyaksikan Hubayb bin Adi itu dibunuh. Saya merasa sangat berdosa karena saya tidak bisa membantu itu sehingga saya terdengar suara Hubayb yang mendoakan orang-orang kafir Quraisy itu, mohon kepada Allah agar dihancurkan. Ini saya takut kena adab itu katanya. Sehingga saya tidak sadarkan diri. Artinya betapa Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu wa ardhah sangat mengenal dan memahami serta menghayati sejarah kelam yang dirinya merasa terlibat sehingga takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebayang terus kematian Hubayb berarti kan? Kebayang terus bagaimana Hubayb bin Adi dibunuh, disiksa, dipotong sedikit demi sedikit, dipotong sedikit demi sedikit itu. Iya. Itu yang saya rasakan. Nah, dari setelah itu menjadi panjang hadis Sa'id bin Amir itu, menjadi panjang di riwayat hadisnya itu. Karena bercerita tentang terbunuhnya atau dibunuhnya Hubayb bin Adi radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, pada saat itu juga Sayyidina Umar berkata, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bika. Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan prasangkaku menjadi meleset tentang engkau, dan engkau memang betul-betul sesuai dengan apa yang saya kira, yang saya yakini, bahwa itulah semua kebaikan, kata Sayyidina Umar.
Iya, iya, iya. Akhirnya dalam keadaan seperti itu Sa'id bin Amir memimpin Hims terus sampai beliau wafat pada akhir kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian, mudah-mudahan barakah, insyaallah, wallahu a'lam. Iya pemirsa, banyak sekali intisari dan hikmah yang bisa ketik bersama untuk merubah cara kita, cara pandang kita, dan cara kita berperilaku sehari-hari, tentunya mengambil dari kisah Khubayb dan kisah Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir, untuk bagaimana kita bukan serakah kepada dunia, melainkan menjadikan dunia adalah musibah, sehingga adanya amanah akan dunia yang didapat, akan harta yang didapat, menjadikan amal ibadah tentunya bagi kita semua. Banyak sekali kisah-kisah tentunya yang penting untuk diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين